94,7 UFM, let's rock the world. Selamat siang you lovers, selamat siang moms, and welcome to Pro Moms. Nah, tamu kita di pagi hari ini adalah seorang ibu yang lahir dan besar di belahan utara Pulau Dewata. Betul ya? Betul. Kotanya adalah Singaraja, Bali. Betul? Betul. Tanggal 16 Desember tahunnya aja yang saya tahu. Oh, dalam hati saja. Iya, dalam hati. Nggak boleh di-share. Anak ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari keluarga yang akademis sekaligus pecinta seni, membuat perempuan yang satu ini memang sangat aktif untuk menekuni bidang yang menarik. Saat ini beliau sebagai seorang dokter anak, betul? Betul. Mars Satgas ASI, betul? Betul. Penulis buku, betul? Ya. Nah, ketua Itulah. untuk Satgas ASI-nya pun juga terpilih 2 kali, you lovers. 2008-2011 periode yang pertama dan periode yang kedua adalah 2011 sampai dengan 2014. You lovers, Dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, spesialis anak Mars. Wih. Aduh, hai dok. Panjang kali. Halo. Ini saya mengenal beliau udah cukup lama, you Lama lovers. banget ya. Tapi baru sekarang punya kesempatan dan Iya nih. memiliki waktu untuk menghadirkan beliau di Pro Betul. Moms. Padahal UFM ini tempat saya belajar siaran nih. Sama-sama dari dulu ya dok ya. Kita tuh berdua udah ngomongin masalah ASI waktu itu. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang anak you lovers dan juga ngomongin tentang ASI, Dr. Tiwi ini betul-betul passionate, sangat bersemangat sekali untuk menyampaikan pentingnya ASI, kemudian makanan pendamping ASI, kemudian kesehatan anak dan seterusnya. Jadi sebetulnya saya pengen nanyanya sebenarnya adalah apa sih yang bikin Dr. Tiwi itu akhirnya menjadi dokter anak pertama kali itu apa? Latar belakangnya Wah, dok itu. tumben ditanyain begini. Oh, kita bisa ngomongin soalnya ngalur ngidul nih kali ini ya lovers. Saya pengen ngangkat profilnya sosok Dr. Tiwi. Sebetulnya sih dokter anak itu saya kepengen jadi dokter anak setelah saya sekolah di kedokteran umum dulu di Erlangga. Oh, Erlangga. Ya, kebetulan saya tinggal di tempat paman saya yang kebetulan dokter anak. Beliau itu ya salah satu sesepuhnya lah dokter anak di Indonesia. Beliau Prof. Ranuh ya. Beliau ini yang menciptakan logo Ikatan Dokter Anak Indonesia. Iya, gitu IDAI. ya. Oh, IDAI, beliau ya. itu adalah pamannya dokter Iya, Tiwi. paman saya. Paman. Jadi ibunya, kakaknya ibu saya. Iya. Jadi saya dititipkan di sana selama 6 tahun, selama saya sekolah dokter umum sebenarnya di Surabaya. Nah, waktu saya belajar di sana, tinggal di rumah om saya itu, saya kebagian kamar deket kamar prakteknya beliau, gitu ya. Jadi yang pokoknya yang kalau ada pasien malam gitu, pokoknya nomor 1 saya deh yang bangun. Langsung lihat. Karena itu bener-bener ruang tunggunya itu jendela kamar saya gitu. Oh, jadi biasanya gitu. jadi ya pasien kan biasanya ketok-ketok sana sini. Iya. Pokoknya saya lah yang pertama itu. Tapi memang selama kita kan kalau sekolah itu kan rotasi ke bagian-bagian. Jadi ke penyakit dalam, kemudian ke THT, ke mata semua. Saya memang paling suka ya dengan anak karena anak itu agak spesifik karena kalau dia sehat itu dia nggak bilang sehat juga kelihatan gitu. Betul. Kalau dia sakit dia kelihatan gitu. Itu yang membuat saya gampang-gampang susah, tapi itu membuat kalau sehat itu beda banget gitu. Dia nggak tidak bisa berbohong gitu ya. Kadang-kadang kita lihat dari jauh, misalnya orang tuanya bilang dia sakit gitu, tapi anaknya tuh kelihatan ceria gitu ya. Jadi saya sampai hari ini tuh saya selalu memakai kriteria itu jadinya karena itu yang menarik saya awalnya. Awalnya dari situ. Padahal sebenarnya keluarga juga ibunya kalau nggak salah dokter gigi. Dokter Jadi gigi, kan? keluarga kami memang banyak yang dokter gitu ya. Iya, memang sih dari kecil memang karena lihat om-om gitu dokter, kepengen jadi dokter, tapi dokter apa sebenarnya ya setelah dokter umum baru tahu, baru tahu. Kemudian juga kebetulan waktu sekolah itu saya dikirim ke Jepang untuk pertukaran siswa, itu juga ditugaskan di bagian anak gitu. Jadi lebih mungkin karena terpapar terus dengan hal-hal yang anak, jadi itu yang membuat menarik buat saya gitu. Nah, ini juga menarik nih kalau ada kata-kata menarik ya lovers. Maksudnya kita pada saat kita sekolah dulu itu kan maksudnya yang penting kelar. Kalau dokter Tiwi enggak.
Prestasinya tuh aduh. Oke, ini saya share sedikit nih prestasi akademik. Juara 1 selama SMP. Itu Pelajar itu teladan zaman dulu. selama SMP, yaitu di SMP 1 Singaraja. Ya, itu 10 besar lulusan terbaik SMA 1 Singaraja. Mahasiswa teladan di FK Unair. Lulus dengan predikat cum laude. Senang banget belajar ya, Dok, ya beneran ya? Ya, mungkin kalau saya boleh sarankan sih, kalau sekarang mungkin para ibu banyak yang punya anak. Kalau jadi dokter itu modalnya memang harus rajin dan disiplin sebenarnya ya. Jadi kalau bagus tuh. Rajin dan disiplin. Ya, rajin dan disiplin. Sebetulnya kalau pinter itu kan karena dia rajin dan disiplin gitu. Jadi mungkin kalau dia hanya pintar saja, kalau untuk kedokteran itu tidak cukup gitu. Jadi dia harus disiplin, harus rajin. Apalagi memang profesi ini kan menuntut satu tanggung jawab besar ya, karena kita diserahi seperti jiwa atau nyawa oleh orang yang datang pada kita. Jadi tidak cukup hanya pintar gitu ya, tapi mungkin disiplin, karena disiplin itu kan menyangkut semua gitu ya. Kemudian juga rajin, karena memang semua orang sih perlu rajin saya rasa, dan semua ilmu itu berkembang. Tapi khusus untuk kedokteran itu dia memang harus belajar hampir seumur hidup mereka gitu. Karena perkembangannya luar biasa ya, dengan teknologinya, pengetahuannya itu semua. Betul. Karena itu saya punya anak sekarang kan udah waktu dia SMA tiba-tiba dia mau kepengen jadi dokter, pengen jadi dokter tuh saya nggak kasih, karena keinginan menjadi dokter itu nggak boleh tiba-tiba gitu. Jadi, bagus. Keinginan menjadi dokter itu tidak boleh tiba-tiba. Okay. Jadi dia harus dari kecil memang seneng dan dipupuk gitu. Jadi memang harus ada keinginan. Saya kepengen jadi dokter itu sejak saya kelas 5 SD. Jadi dan mungkin karena lingkungan juga ya, tapi dari 4 saudara saya cuma saya yang jadi dokter. Jadi memang, itu dia. Ya. Yang lain seni kan? Iya, yang lain seni. Jadi artinya memang minat anak-anak itu berbeda gitu. Betul. Ya, dan itu mungkin yang dipupuk oleh orang tua saya, khususnya oleh ibu saya, terus terbawa sampai besar, nggak pernah berubah gitu. Jadi waktu anak saya SMA kelas 1 tiba-tiba buat saya SMA kelas 1 tiba-tiba jadi dokter itu juga sebetulnya tidak murni dia kepingin, jadi saya bertanya pada dia, kenapa kamu pengen jadi dokter tiba-tiba gitu? Karena dari kecil nggak pernah tuh ada perkataan dokter. Betul. Aku pengen jadi dokter. Nggak ada gitu. Terus dia bilang enak kan kalau ada mama aku dokter juga. Nah itu bukan alasan yang tepat. Jadi dia juga laki itu kalau laki-laki itu, kalau kita lihat dokter-dokter laki-laki itu perlu personality yang khusus gitu kalau laki gitu ya, karena kalau laki kan biasanya kan senang sesuatu yang kegiatan skill lah gitu ya. Makanya dokter itu juga kalau seperti dokter anak bukan nggak boleh sih, tapi mereka biasanya perlu yang duduk telaten gitu ya. Kayaknya kalau untuk laki mungkin kurang cocok gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak dokter objin, dokter bedah, itu memang nggak harus yang duduk terus gitu ya. Mereka banyak skill lah, banyak praktek gitu. Dan mobilitasnya juga cukup tinggi ya. Iya, jadi mungkin buat laki lebih cocok gitu. Jadi pemilihan itu juga berperan, karena itu kalau kita sekolah di bagian anak juga memang 80% tuh perempuan biasanya gitu ya. Jadi itu juga ya mungkin itu dalam memilih pekerjaan kan memang ya jenis kelamin itu juga menentukan gitu ya. Dokter juga tadi dibilang kan bahwa saya udah pengen jadi dokter sejak umur kelas 5 SD. Itu berarti 11 tahunan ya. 11 tahun tuh udah tahu mau jadi apa. Cita-citanya udah jelas, dikejar, fokus, disiplin tadi, rajin juga dijalanin. Sebenarnya Dokter Tiwi itu siapa sih di mata seorang I Gusti Ayu Nyoman Partiwi sendiri tanpa embel-embel dokter? Sebetulnya saya ini orang dulu waktu saya belum, jadi ceritanya panjang juga sih. Profil seorang dokter kita angkat. Jadi sebetulnya saya pribadi dulu tidak pernah berpikir atau karena saya dari daerah sih ya, saya ngelihat ibu saya itu walaupun dia dokter gigi, tapi dia kebanyakan jadi ibu gitu. Jadi dokter peran ibunya lebih peran kuat. Ibunya itu kuat sekali gitu. Itu mungkin terbawa juga di kami gitu. Jadi saya juga nggak pernah berencana untuk berkarir banget gitu ya. Tapi jadi dokter, tapi lebih kepada menjadi ibu. Sebetulnya waktu saya jadi dokter umum itu maksudnya nggak wah yang gimana gitu ya, nggak. Tapi
setelah saya menikah ke Jakarta, kemudian di Jakarta itu justru di-challenge oleh suami saya gitu. Oh, justru suami yang nge-challenge? Justru diberi kesempatan besar sekali oleh suami saya gitu. Karena dia mungkin melihat saya saat menjadi dokter umum atau mahasiswa kedokteran itu, ya memang saya dasarnya dari kecil memang senang berorganisasi gitu ya. Jadi dia melihat bahwa nggak mungkin kamu bisa di rumah gitu. Yeah. Terima kasih sebelumnya. Ya, dukungan jadi, suami. Enggak ini sih enggak secara eksplisit, tapi dia kayaknya memberikan kesempatan pada saya waktu saya selesai dokter umum itu kebetulan tidak boleh sekolah kalau tidak jadi pegawai negeri sebetulnya. Oh, oke. Nah, sedangkan waktu itu saya tidak pegawai negeri. Jadi saya pegawai swasta. Jadi waktu itu kita istilahnya dokter tidak tetap gitu. Memang bekerja sendiri gitu ke puskesmas, tapi habis itu selesai gitu. 3 tahun. Nah, itu waktu itu sih sudah nggak hilang lagi, pupus lagi keinginan menjadi dokter anak karena kan memang nggak bisa gitu. Karena saya bukan dokter pemerintah gitu ya. Jadi tapi begitu saya selesai 6 bulan sebelum saya selesai dokter puskesmas, tiba-tiba perubahan itu berganti gitu, bahwa boleh kalau sekolah sendiri dengan biaya sendiri tanpa dibiayai oleh pemerintah. Nah, suami saya waktu itu saya kebetulan sudah sekolah di manajemen hospital di FKM UI itu tadi Mars itu kan Magister Administrasi Rumah Sakit. Karena suami saya bilang sayang benar kalau cuman dokter umum gitu. Jadi dia lihat saya senang berorganisasi, coba aja ini bisnisnya rumah sakit gitu sekolah. Jadi saya sembari sekolah. Setahun setelah saya sekolah keluar peraturan boleh bersekolah gitu spesialis. Niat baik tuh selalu ada jalannya ya. Iya, jadi saya sebetulnya nggak kepingin, udah hilang lah keinginan itu. Tapi begitu itu peraturan ada, jadi saya bilang sama suami saya, yang ini saya berhentiin aja gitu, yang manajemen hospital. Karena di pendidikan itu kan nggak boleh pegang 2 kartu mahasiswa S2 itu ya. Kalau Mars itu kan S2, spesialis itu kan dianggap selevel itu. Selevel. Jadi saya harus memilih gitu. Jadi suami saya bilang, sayang dong tinggal masih 2 semester sih sebetulnya kan cuma 4 semester. Terus saya menghadap ke dekannya FKM UI itu, saya bilang saya drop out aja karena saya mau nyoba sekolah bagian anak. Mereka bilang, kan belum diterima, ini aja ujian aja dulu gitu, jangan dilepas dulu gitu. Terus akhirnya saya ujian, terus saya keterima. Saya menghadap lagi, saya keterima, saya berhenti aja gitu. Nggak dikasih lagi saya karena mereka menganggap bahwa sayang katanya. Saya kebetulan kan waktu itu kan sekolah manajemen hospital itu sekolahnya kan sama direktur-direktur. Mereka kan udah sepuh-sepuh ya. Jadi saya kan waktu itu masih muda lah dibandingkan mereka teman-teman satu sekolah itu. Jadi saya tempat nyonteknya. Iya. Sama kayak saya juga waktu lagi ngambil kuliah PKSM gitu kan, kuliah 1 minggu ada yang bos sebarat aja nggak bos? Iya betul. Iya, jadi saya nggak, maksudnya teman-teman mendorong jangan katanya gitu kan. Memang 2 semester ke depan itu adalah cuma 1 semester yang harus duduk di ruangan, dan yang 6 bulan itu kan untuk penelitian. Tapi teman-teman nggak boleh yang ini ya S2 itu. Tapi saya menghadap juga dekan karena kan saya takut nanti saya dicoret jadi betul, gitu ya. Ada isu di belakang. Karena saya kepingin banget menjadi spesialis anak gitu. Jadi yang ini memang sekolahnya kayak pengisi waktu gitu. Akhirnya saya menghadap, malah dekannya bilang, kamu bisa nggak menyelesaikan 2 semester ini 1 semester saja gitu. Jadi artinya ditantang lagi. Ya, jadi dikasih kesempatan ya betul. gitu, karena saya kalau di bagian kalau spesialis itu kan 6 bulan belum praktek ke rumah sakit. Jadi kayak istilah kayak kuliah juga. Jadi kamu bisa kayak nyambi gitu 2 sekolah gitu. Saya pikir-pikir boleh nggak? Saya tanya suami saya, coba aja disuruh katanya. Ya kalau nggak bisa baru drop out gitu. Jadi saya coba sekolah di bagian anak yang cuman kuliah 6 bulan itu. Terus saya sekolah yang itu sore gitu ya. Terus sambil penelitian gitu. Researchnya yang untuk Mars itu gitu. Ya itu memang ini juga ya bantuan teman-teman juga gitu ya. Terus emang kalau sekolah dewasa, pendidikan dewasa itu kan nggak seperti waktu SMA atau mahasiswa gitu ya. Ya saya bisa menyelesaikan dan
setelah itu selesai ya saya lanjutkan bagian anak gitu. Jadi akhirnya sekarang punya 2 gelar itu, dan buat saya sih dua-duanya sangat membantu saya karena ya itu tadi dalam hubungannya ke organisasi seperti Satgas ASI, dalam mengelola semua itu ilmu-ilmu manajemen itu jadi sangat membantu gitu. Ini anggota Sentra Laktasi Indonesia. Ya itu World Alliance Breastfeeding. Ya, jadi saya tuh sebetulnya orangnya nggak bisa fokus kalau cuma satu gitu. Jadi terbalik sama orang. Kalau terlalu banyak itu. Ya, jadi kalau satu saya malah nggak selesai. Tapi kalau banyak itu bisa selesai gitu. Itu jadi ya kalau di bagian kita tuh ada yang istilah attention deficit hyperactive disorder ya, kalau anak-anak yang sangat hyperactive. Jadi orang-orang dewasa yang nggak bisa fokus hanya satu, itu mungkin saya juga termasuk seperti itu. Jadi saya menterapi diri saya dengan melakukan kegiatan banyak hal. Banyak kegiatan. Itu membuat saya bisa lebih fokus gitu justru. Iya. Itu bagus. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Jadi bukan ya, tapi memang diri saya tuh nggak bisa fokus kalau satu. Jadi kalau makanya kan nulis buku sambil praktek sambil itu justru selesai. Tapi kalau coba terus nulis gitu nggak selesai pasti. Nah ini adalah salah satu hal yang jarang orang lain ketahui tentang Dr. Tiwi. Bahwa saya itu sebenarnya kalau satu nggak bisa fokus. Iya, nggak bisa fokus. Kalau banyak baru bisa selesai. Ini menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Dr. Tiwi Lovers di ProMoms. UFM 94,7